warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutoharo, NIM 1820203060 dari program studi manajemen pendidikan Islam. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang penggunaan sarana dan prasarana pendidikan, di mana maksud dari video ini adalah untuk memenuhi kebutuhan ujian akhir semester dari mata kuliah manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sarana dan prasarana pendidikan. Sarana pendidikan merupakan sarana penunjang bagi proses belajar mengajar. Menurut rumusan dari Tim Penyusun Pedoman Pembakuan Media Pendidikan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, maka yang dimaksud dengan sarana pendidikan adalah semua fasilitas yang diperlukan dalam proses belajar mengajar, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, agar pencapaian tujuan pendidikan dapat berjalan dengan lancar, teratur, efektif, dan efisien. Sedangkan prasarana pendidikan adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan, seperti halaman, kebun, dan taman. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian penggunaan sarana dan prasarana pendidikan. Penggunaan sarana dan prasarana adalah pemanfaatan segala jenis barang yang sesuai dengan kebutuhan secara efektif dan efisien. Dalam hal ini, pemanfaatan sarana harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, ada tujuan yang akan dicapai. Yang kedua, kesesuaian antar media yang akan digunakan dengan materi yang akan dibahas. Yang ketiga, ketersediaan sarana dan prasarana penunjang. Yang keempat, karakteristik siswa. Terdapat dua prinsip penggunaan sarana prasarana di sekolah yang harus diperhatikan dalam pemakaian perlengkapan pendidikan, yaitu yang pertama, ada prinsip efektivitas. Prinsip efektivitas berarti semua pemakaian perlengkapan pendidikan di sekolah harus ditunjukkan semata-mata dalam memperlancar pencapaian tujuan pendidikan sekolah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang kedua, prinsip efisiensi. Prinsip efisiensi berarti semua pemakaian perlengkapan pendidikan secara hemat dan hati-hati, sehingga semua perlengkapan yang ada tidak mudah habis dan rusak. Penggunaan barang meliputi kategori yaitu inventaris yang tidak habis sekali pakai dan inventaris habis pakai. Dalam administrasi logistik, prinsip efisiensi dan efektivitas merupakan hal yang perlu dipegang. Adanya pemborosan. Pemborosan terjadi karena dua faktor, yaitu sikap dan kurangnya keterampilan penyelesaian tugas. Yang pertama, sikap mental. Sikap mental pada dasarnya bentuk ketidakpedulian kepada berfungsinya alat atau barang yang digunakan pegawai dan ketidakjujuran dalam mengelola kekayaan milik organisasi. Yang kedua, kurangnya keterampilan. Kurangnya keterampilan menyelesaikan tugas dalam melaksanakan tugasnya, sering banyak melakukan kesalahan hingga pemborosan terhadap alat atau barang yang menjadi rusak. Dan sarana pendidikan yang disediakan dimaksudkan untuk memperlancar proses belajar mengajar. Sarana pendidikan ditinjau dari fungsinya dapat digolongkan menjadi dua. Yang pertama, ada sarana pendidikan yang langsung digunakan dalam proses belajar mengajar seperti alat pembelajaran, alat peraga, dan media pembelajaran. Yang kedua, ada sarana pendidikan yang tidak langsung terlihat dalam proses pendidikan dan pengajaran, seperti gedung, perabotan kantor, kamar mandi, dan sebagainya. Selanjutnya, ada pengaturan penggunaan sarana pendidikan dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut. Setelah kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan dapat dipenuhi dan tertata sesuai dengan pemakaian, maka perlu diadakannya pengaturan bagi pengguna sarana dan prasarana pendidikan tersebut, yaitu dengan cara yang pertama, banyaknya sarana pendidikan untuk tiap-tiap macam. Yang kedua, banyaknya kelas masing-masing tingkat. Yang ketiga, banyaknya siswa dalam tiap-tiap kelas. Yang keempat, banyaknya ruang atau kelas yang ada di sekolah. Dan yang terakhir, banyaknya guru atau karyawan yang terlihat dalam penggunaan sarana pendidikan. Dengan memperhatikan faktor-faktor di atas penggunaan sarana pendidikan dapat diatur sebagai berikut. Yang pertama, sarana pendidikan untuk kelas tertentu. Maksudnya, semua alat yang hanya digunakan untuk kelas tertentu sesuai dengan materi kurikulum. Jika banyaknya alat untuk mencukupi banyaknya kelas, maka sebaiknya alat-alat disimpan di dalam kelas agar mempermudah penggunaan. Yang kedua, sarana pendidikan untuk beberapa kelas. Apabila jumlah alat yang tersedia terbatas,
padahal yang dibutuhkan lebih dari satu kelas, maka alat-alat tersebut terpaksa digunakan bersama-sama secara bergantian. Kemudian pengaturannya adalah yang pertama, alat pembelajaran yang diangkut ke kelas yang membutuhkan secara bergantian. Yang kedua, alat pembelajaran tersebut disimpan di suatu ruangan dan guru mengajak siswa mendatangi ruangan itu atau sistem laboratorium. Dan selanjutnya ada sarana pendidikan untuk semua kelas. Penggunaan alat untuk semua kelas dapat dilakukan dengan membawa ke kelas yang membutuhkan secara bergantian atau siswa yang menggunakan mendatangi ruangan tersebut. Dua sistem yaitu mendatangkan ke alat kelas atau mendatangkan siswa ke ruang alat ada kebaikan dan keburukannya. Alat didatangkan ke kelas terjadi kelas tetap, dan ke siswa mendatangi ruangan-ruangan terjadi kelas berjalan, atau kelas adalah sekelompok anak yang dalam waktu yang sama di bawah bimbingan seorang guru. Setelah alat-alat pembelajaran digunakan, maka kegiatan selanjutnya adalah pengaturan kembali. Yang perlu ditekankan di sini adalah bahwa anak-anak harus diberi kesempatan untuk melaksanakan pengaturan kembali terhadap alat-alat yang mereka gunakan. Yang lebih awal dari itu adalah anak-anak harus diberi tahu dan diawasi bagaimana menggunakan perabotan sekolah. Banyak sekali ketahanan perabot sekolah tergantung dari cara penggunaannya. Mengikutsertakan anak-anak dalam pemeliharaan dan pengaturan kembali mempunyai sekurang-kurangnya 3 manfaat, yaitu yang pertama, melatih anak untuk bertanggung jawab terhadap barang-barang yang mereka gunakan. Yang kedua, mendidik anak-anak untuk merasa ikut memiliki barang-barang sekolah. Dan yang ketiga, anak-anak menjadi lebih paham akan seluk-beluk alat-alat yang mereka gunakan. Selanjutnya, ada sarana pendidikan yang dapat digunakan oleh umum. Sarana pendidikan digunakan untuk beberapa kelas dan semua murid, dan murid yang akan membutuhkannya akan dibawa ke ruangan atau kelas tersebut disebut kelas berjalan. Menggunakan beberapa sarana dalam teknik pembelajaran bukan sebatas menambah keindahan di dalam kelas, namun sarana tersebut merupakan perinati dalam proses pendidikan yang digunakan untuk membantu memudahkan aktivitas belajar, meningkatkan sarana belajar pada murid, dan memotivasi mereka untuk belajar lebih banyak, sehingga lembaga pendidikan itu mampu menjadi atau mengadakan sarana tetapi tidak mampu menggunakan dan memeliharanya. Sekolah hanya menyimpan karena takut rusak atau bahkan tidak tahu cara penggunaannya. Penggunaan sarana dan prasarana pendidikan adalah pemanfaatan terhadap sarana dan prasarana yang ada atau tersedia dalam lingkungan pendidikan atau sekolah. Langkah-langkah yang harus diperhatikan ketika menggunakan sarana pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, digunakan pada waktu yang tepat. Yang kedua, diaplikasikan pada waktu yang sesuai. Yang ketiga, di saat kondisi jika stabil untuk mengoptimalisasi penggunaan. Dan yang keempat, digunakan untuk mengikat perhatian peserta didik dan memotivasi mereka. Dan yang kelima, keikutsertaan pendidik menggunakan sarana tersebut semaksimal mungkin. Yang keenam, penjelasan pendidik atas pemahaman dan pengetahuan yang terdapat dalam sarana pendidikan untuk memusatkan perhatian peserta didik terhadap pembelajaran. Dan yang ketujuh, atau ini sebagai yang terakhir, tidak berlebih-lebihan dalam menggunakan sarana untuk mencapai beberapa tujuan. Dalam penggunaan sarana pendidikan, anak didik juga harus diberi kesempatan dan arahan bagaimana cara penggunaan perabot sekolah sebaik mungkin. Karena ketahanan perabot sekolah juga tergantung dari cara menggunakannya. Hal ini melatih anak didik untuk bertanggung jawab dan lebih paham atas barang yang mereka gunakan, juga mereka ikut memiliki barang-barang sekolah. Jadi kesimpulannya adalah, sarana pendidikan adalah semua perangkat peralatan, bahan, dan perabot yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan. Sedangkan prasarana pendidikan itu adalah semua perangkat perlengkapan yang secara tidak langsung menunjang pelaksanaan proses pendidikan. Sarana dan prasarana pendidikan mutlak diperlukan dalam proses pendidikan, karena tanpa adanya sarana dan prasarana yang memadai, maka akan menghambat jalannya proses belajar dan juga berpengaruh dengan hasil dan mutu pendidikan. Manajemen sarana dan prasarana pendidikan bertugas mengatur dan menjaga sarana dan prasarana pendidikan agar dapat memberikan kontribusi secara optimal dan berarti pada jalannya
proses pendidikan dalam menggunakan suatu sarana dan prasarana harus dijaga dengan baik agar tidak terjadinya kerusakan pada sarana dan agar terjaga dengan baiknya penggunaan sarana dan prasarana, yaitu dengan adanya prinsip efektif dan efisien, pengaturan dalam penggunaan, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Sekian, itu saja materi yang saya paparkan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.